Berarti Muhammadiyah tidak anti ziarah kubur. Jadi kalau ada yang menuduh Muhammadiyah anti ziarah kubur, dia pertama jelas bukan orang Muhammadiyah, dan yang kedua jelas dia tidak membaca putusan tarjih. Dua loh dalam putusan tarjih itu, hadis itu, ya lanjutannya fa innaha tudzakirul maut, karena sesungguhnya itu bisa mengingatkan kepada kematian. Ya, besok-besok kita mati. Ya, yang kedua lanjutannya itu fa innaha tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya itu bisa mengingatkan kepada akhirat. Ya, kira-kira cukup ndak amal kita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ya, nah itu yang harus kita pikir. Makanya ziarah kubur itu sunnah Nabi SAW yang diakui oleh seluruh umat Islam. Tapi kenapa kemudian ada yang mencap Muhammadiyah anti ziarah kubur? Ya sebenarnya bukan anti, cuman karena ada beberapa tradisi ziarah kubur ke makam wali, monggo mawon, silahkan. Ya, cuman tarjih mengingatkan di sana, hati-hati, jangan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Karena tiba-tiba saja orang bisa terjebak ke dalam perbuatan syirik. Itu yang dikhawatirkan. Ya, itu yang diingatkan. Hati-hati, dia sudah mati. Ya, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Kalau kamu lakukan itu bahasa Quran itu. Ya, fa in fa'alta, jika kamu lakukan itu, idzan, maka tiba-tiba kamu termasuk orang yang zalim. Kenapa kok disebut orang yang zalim? Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan dia tempat untuk meminta, dia sudah mati. Ya, innasyirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman terbesar. Makanya kalau kamu tetap lakukan itu, maka bisa jadi kamu tiba-tiba jadi orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan. Itu saja. Jadi saking sayangnya Muhammadiyah, silahkan ziarah kubur tapi tempatkan pada tempatnya. Doakan yang di ini. Wah, itu wali orang suci, masa kita doakan? Ya. Nah, kita ya mengambil pelajaran dari orang suci itu, bagaimana dia bisa sampai disayang oleh Allah. Nah, itu yang ditempuh, jalan-jalan yang mereka lakukan, ya, supaya disayang oleh Allah. Nah, kalau sudah disayang oleh Allah, maka kata Allah dalam hadis itu, kata Nabi SAW dalam hadis itu, apa yang diminta diberi. Nah, itu yang kemudian kebablasan lagi dalam memahami kalimat itu. Akhirnya minta kepada orang yang dianggap suci, orang yang dianggap dekat, sementara dia sendiri tetap dalam kekotoran, gelimang dosa. Ya, nah ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang muslim itu kemudian ya jatuh akibat perbuatan kita, akibat kurang ngaji yang benar. Ya, nah ini kira-kira kita mau tempatkan. Ya, saya kebetulan karena orang hadis, ya saya sampaikan apa yang saya ketahui. Ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, menurut saya mengetahui sesuatu dengan ilmu, dengan benar, itu harus diceritakan. Ya, nah, itu merupakan hidayah. Sebenarnya itu kan ad-duha, itu kan bicaranya begitu. Kalau kamu tahu, sampaikan. Sampai Nabi SAW bilang, yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, iya, itu sebabnya alhamdulillah pengajian saya di Jogja itu sekarang jamaahnya 800-an itu. Dari sejak pandemi ya, 50 orang, 100 orang, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Kadang 900. Karena kadang-kadang ada yang studi banding ke sana. Di sawah, tidak di masjid yang sebagus ini. Tapi ini kok kayaknya kok tidak naik-naik ya. Tapi enggak apa-apa.
Karena juga melihat jamaahnya, saya tidak tahu apakah jamaahnya sudah full, yang di bawah saja belum full saya kira. Kalau misalnya mau patungan saja selesai nih masalah ini. Ya, wah nanti dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Iya, sudah dibangun bagus-bagus, tidak ada penghuninya. Rumahnya ada, tidak ada yang nempati. Naudzubillah. Ya, jadi jangan sampai rumahnya sudah dibangunkan, tapi kita sendiri berada di sebelah di luar, ya, naudzubillah. Tapi saya apresiasi budaya nyadran, apresiasi. Selama kita tidak sandarkan kepada Nabi SAW aman. Ya, kenapa saya katakan apresiasi? Ini budaya yang bagus. Mungkin orang tua kita dulu mengajarkan tentang nyadran karena sebagian dari kita itu melupakan orang tua kita. Saya tidak tahu kalau tidak ada budaya nyadran, kira-kira dalam 1 tahun atau berapa kali kita bisa ziarah kubur ke makam orang tua kita. Dalam 1 tahun, angkat tangan. Jangan-jangan sudah 5 tahun. Berdoakan tidak harus di makamnya. Iya benar, tidak harus di makamnya. Tapi Nabi SAW menuntunkan, dulu dilarang. Ya, dilarang oleh Nabi SAW masa-masa awal, tapi di akhir-akhir sudah dibolehkan, bahkan diperintahkan juga. Ya, padahal mungkin orang tua kita itu ya yang membuat kita seperti sekarang ini, ya, karena kasih sayangnya dia kerasi kita supaya tidak dijajah kembali. Ya, karena kasih sayangnya sekarang kita bisa menjadi ya seperti sekarang, ada yang profesor. Itu kemarin di Kopi Ngaji itu yang mengisi itu Ustadz Misbahul Huda dari Surabaya. Dia motivator, dia kakak angkatan kami, angkatan tertua di Pondok Pesantren Mahasiswa Budi Mulia. Itu bagus sekali. Ya, kalau bisa sekalian aja diundang, sangat mencerahkan. Judulnya itu Menjadi Muslim Tangguh dan Peduli. Mungkin kalau orang-orang sini orang-orang yang peduli ya. Tapi masalahnya tidak cukup kuat untuk peduli. Ya, miskinkah? Lemah dari berbagai sisi, dari ekonomi, dari sisi politik, bukan dia penguasanya, bukan muslim yang taat. Ya, dari sisi ilmu kalah debat juga. Dari sisi bargaining position, ya, tawar-menawar politik. Lah kita itu BOP ya. BOP itu sampai kita manut kok gimana? Ya, Board of Peace. Sampai kita manut coba. Untungnya Muhammadiyah kasih pernyataan hasil kajian yang kemudian dalam bentuk press release. Walaupun ada juga itu tarik, tolong jangan disebar. Saya katakan sebagus ini hasil kajiannya, kenapa harus disembunyikan? Tidak ada yang dilecehkan. Muhammadiyah menjalankan fungsinya sebagai organisasi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, bukan membebek. Mengingatkan bahwa keadilan itu, perdamaian itu baru bisa ditegakkan kalau ada keadilan di dalamnya. Betul nggak tuh? Susah orang damai kalau tidak ada keadilan. Ya, suruh melucuti senjata Hamas, ya, sudah dirampas tanahnya, ya, diusir orangnya, kalau tidak mau pindah dibunuh, dibuldoser. Terus setelah itu dilucuti senjatanya daripada kalah. Ya tidak apa-apa. Ya. Nah, cuman kita ini diam, nanti jangan-jangan neraka kita di situ. Loh, karena kita diam. Ya, kita diam. Wah, kita berteriak, cuma demo saja di jalan-jalan, tambah diketawain, terus demo. Yang berani ayo ke sini. Tembak mati. Enggak ada kekuatan kita gitu. Makanya kita sampaikan itu, ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Terus kasih rekomendasi,
Ya, harusnya kalau mau damai, pihak yang sering dikuyo-kuyo itu, sebagaimana kita dulu itu kan merasakan ya penjajahan, sampai muncul itu preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Camkan itu menjadi dasar kita menjadi non-blok dulu pada masanya Soekarno itu. Ya, tidak. Nah, itu harusnya dari situ munculnya. Tapi muncul seperti itu dari mana? Dari sholat kita, Pak. Sholatnya benar nggak? Oh, enggak. Ya, dia mungkin sholat, tapi ya nanti pagi kita bahas itu. Ini benar nggak nih? Nah, kemudian kasih rekomendasi. Tunggu saja. Kalau misalnya niatnya untuk damai, kita ikut. Apa salah satu alasannya? Ya, kita nggak ada bargaining position. Sekali tombol selesai itu Indonesia. Iran itu di embargo sampai sekarang masih tetap bertahan. Ya. Bahkan mental itu Trump itu tadinya mau menyerang, dia punya nuklir juga. Coba kalau punya senjata yang sama, bukan untuk membunuh loh ya, untuk mempertahankan diri supaya ada bargaining position, tawar menawar politik. Nah itu kira-kira. Itu dari sholat. Yang kedua, nah ini yang bagus juga nih. Yang kemarin itu kita dapat. Kan ada profesor, bapak ibunya profesor, dia ahli, guru besar, banyak mendidik orang. Ceritanya Ustadz Misbahul Huda itu. Ya, anaknya itu kok bisa-bisanya bunuh diri, melakukan percobaan bunuh diri. Ya, pas terjun, untungnya air sungainya cetek. Ya, ini sama dengan orang gantung diri di pohon tomat. Alhamdulillah selamat. Akhirnya ditanya, wah ini mesti karena ada bullying, tau ya? Bullying, ngerjain orang, ngerjain. Ini mesti teman-teman kelasnya. Ditanya, apa teman-teman kelasnya? Tidak. Tidak katanya, bukan. Terus siapa yang suka membuli dia sampai dia frustasi itu? Tahu siapa kira-kira? Saudaranya? Orang tuanya? Bapak ibunya yang profesor itu? Dia ingin mendidik dirinya seperti dulu 40 tahun yang lalu orang tuanya mendidik dia. Keras, tegas, tanpa kompromi. Akhirnya dia bisa menjadi profesor. Dia mau terapkan itu pada anaknya, padahal anaknya tiap hari dikasih handphone. Dia bergurunya di handphone. Apa namanya? Generasi stroberi. Gampang pecah, gampang stres, baperan. Ya, baperan coba. Iya kan? Beda dengan ini nih yang tangguh-tangguh ini. Masih hidup. Dan kuat gitu. Masih hidup dan kuat. Anak-anak kita tidak seperti itu. Dia didik seperti itu, tidak kuat. Bunuh diri, Pak. Alhamdulillah selamat. Baru ketahuan. Jadi ternyata guru besar ya hanya gelar. Ya, padahal dia banyak mendidik orang sukses. Tapi seringkali itu dia gagal mendidik anak-anaknya sendiri. Makanya saya langsung nyeletuk itu. Ustadz juga kayak begitu. Ustadz sudah keliling kemana-mana, ya lupa itu kasih waktu untuk anaknya. Sampai ada yang berdoa itu main ke rumah ustadznya, ya karena ustadznya sangat bagus, populer, ya di nasional juga. Dia ini, ya Allah ini jadi anak soleh ya, mudah-mudahan besok-besok kayak bapak. Ora gelem. Coba. Tidak mau. Kenapa? Itu bentuk protes anak kepada orang tuanya. Harusnya kan bangga ya. Ya namanya anak kecil, spontan dia. Harusnya bangga, tapi enggak. Nah itu pelajaran bagi ustadz. Ya.
Makanya ustadz atau kiai itu seringkali menitipkan anaknya ke pondok pesantren yang lain. Karena dia sadar, ya, tidak bisa dengan menggunakan lisan. Jadi saling titip-titip. Yang pondok pesantren Gus Baha itu kan antara begitu. Bukan bapaknya orang yang, oh hebat sekali bapaknya kiai, tapi dia titip. Nah, sebaliknya juga begitu. Jadi saling ngaji supaya tidak menjadi preman di pondoknya sendiri. Nah, baik, itu tradisi. Jadi saya katakan bagus tradisi itu karena mengajarkan kita. Coba kalau tidak ada tradisi itu. Jadi tetaplah ini, tapi jangan dikaitkan dengan karena ini Ramadan, ya. Itu kira-kira. Yang kedua itu tradisi padusan, tidak ada itu. Jelang Ramadan. Padusannya itu kalau misalnya bertemu mandi, ya, mandi besar, kalau bertemu dua khitanan. Atau keluarnya sperma atau selesainya darah haid. Kayak begitu tuh yang wajib. Ya. Tapi kalau misalnya jelang mau Ramadan tidak ada. Ya. Maaf-maafan juga sebenarnya tidak ada. Jelang Ramadan pada saat Lebaran itu tidak ada. Di dalam Islam justru lebih tegas lagi. Tidak boleh jotaan, mendiamkan saudaranya dalam waktu 3 hari. Jadi bukan tahunan, ya. Tapi kan sejak Isra Mi'raj, wah, memasuki Isra Mi'raj sudah maaf ya. Ya. Kemudian masuk Ramadan, maaf ya. Ya bagus-bagus saja. Jadi suci jiwa, suci badan dan suci jiwa. Karena memang betul orang itu akan enteng melaksanakan sesuatu termasuk puasa kalau dia tidak banyak dosa, tidak banyak sengketa dengan orang lain. Dia akan enteng. Jadi hatinya ikhlas, los, qanaah. Itu akan enteng dia menjalani sesuatu termasuk puasa. Nah, itu yang dilakukan. Jadi penjelasannya ilmu tafsir gatuk matuk. Pokoknya connect lah. Ya, penjelasannya juga bagus. Ya, dasar ustadz. Jadi itu kira-kira apalagi dia kaitkan dengan sebuah hadis. Hadis yang tentang doa malaikat kepada Allah yang didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu ya doanya dia? Ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad bila sebelum memasuki Ramadan, ya, dia seorang anak tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Lalu diamini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian abaikan puasa umat Muhammad bila seorang tidak saling antar suami istri tidak saling memaafkan. Amin. Kemudian satu lagi, abaikan puasa umat Muhammad bila tidak bermaafan dengan saudara atau orang sekitarnya. Amin. Saya cari hadisnya mana ini. Tidak ketemu, Pak. Dalam kumpulan kitab hadis palsu juga tidak ada, Pak. Jadi dugaan saya hadis ini baru dipalsukan, dibuat di Indonesia yang punya tradisi sedikit-sedikit minta maaf. Ya. Sampai muncul kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau minta izin angel, udah labrak aja dulu. Nah, itu tradisi itu. Tapi apakah ada dasarnya? Ya ada. Serupa tapi tak sama. Sebuah hadis yang di mana Nabi SAW naik mimbar di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Ya, Nabi SAW terdengar mengucapkan amin, amin, amin. Nah itu. Ya Rasulullah, sami'na katakul amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, saya mendengar engkau menyebutkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Oh itu. Kemudian Nabi SAW menjawab, falamma raqitu darajatal ula, ketika saya menaiki anak tangga pertama, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Kemudian dia itu berdoa, ya, syaqi'a abdun adroka Ramadan fansalah minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang mendapatkan Ramadan
Tapi dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa beroleh ampunan. Wah, didengar oleh Nabi SAW, amin. Karena bagus sekali nih. Ramadan selain syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah di mana dilipat gandakan amal kebaikan, itu salah satu sifatnya adalah syahrun maghfirah. Ya, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Tapi S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Selama puasanya dilakukan dengan imanan wahtisaban, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selama qiyamu Ramadannya, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bonus seperti ini sudah datang kepada kita, Allah kasih itu. Tapi kita malah tidak mengisi dengan amalan-amalan utama. Kita tetap melakukan dosa-dosa seperti biasanya sebelum masuknya Ramadan. Celaka. Ya, yang kedua itu syakia abdun adroka walidai au ahaduma falam yudkhilahul jannah. Jadi celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya tapi dia tidak berhasil atau salah satu dari keduanya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kita bagaimanapun walaupun sudah tua itu adalah anak dari bapak ibu kita. Nah, berjanjilah pada kita, saya harus memasukkan kedua orang tua saya ke dalam surga. Ya, kalau bisa masih hidup ya umrohkan, ya hajikan. Kalau punya utang, lunasi utang-utangnya. Karena termasuk yang tidak disolatkan oleh Nabi SAW, kalau orang punya utang dan sudah punya uang, ngemplang. Punya uang malah umroh. Umroh itu sunnah. Ya, bilang lagi, hai guys, siapa yang mau titip doa? Utang-utang lunasi dulu. Jangan umroh itu, kayak begitulah. Ya. Nah, jadi itu. Atau misalnya kalau sudah meninggal, sedekah atas nama orang tua. Memang ada 3 hal yang semua amalan itu sudah diangkat kecuali 3 hal itu. Apa itu? Ya, sodakoh jariyah. Ya, ini termasuk sodakoh jariyah, mudah-mudahan, amin. Ya, kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'ul, ilmu yang bermanfaat. Nah, termasuk ini insya Allah mudah-mudahan manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Cuman 3 itu, masih ada yang lain. Silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita dulu. Ya siapa tahu dia yang membuat kita seperti ini. Orang tua kita kan kadang-kadang dalam keputusasaan main ke tempat teman, piye iki aku ono utang ya, waduh anakku harus sekolah, itu yang dia kasih solusi. Wes pinjem, saya kasih, sama ada yang dikasih. Makanya kenapa orang tua kita sukanya main ke sana, dia betul untuk konsultasi, bukan hanya sekedar ngopi-ngopi. Ya cuma, mana lagi mancing, tapi jangan-jangan dia mancing bilang anak saja itu ya, wah dia udah kasih solusi, kan kita tidak tahu. Wah, alasan aja. Jadi itu antara lain. Nah, ada satu lagi. Ya Rasulullah, masih mungkinkah saya berbuat baik kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Saya punya harta. Nah itu, sodako atas nama orang tua. Ya, sudah kita lakukan? Nah itu yang harus dilakukan, sodako atas nama orang tua, sodako yang strategis. Ya, itu termasuk tambahan. Sudah. Ya, saya sampai berjanji itu apapun yang saya lakukan, alirkan juga sodako ini kepada kedua orang tua saya. Membangun pesantren, kebetulan kita membangun mu'alimin. Ya. Kalau orang-orang mu'alimin ini kemudian jadi ustadz, ilmunya disampaikan, mengalir juga pahalanya ke kita. Ya, ya Jumat barokah, ya, bagus. Ya, Jumat barokah bagus. Ya, lanjutkan, tapi jangan fokus hanya Jumat barokah, karena tidak semua orang butuh makan itu. MBG ya bagus. Bagus, programnya bagus, tapi harus diatur lagi karena masih banyak yang tidak sekolah sampai ada yang bunuh diri gara-gara tidak bisa beli pensil gitu.
tidak bisa beli buku, tidak bisa makan, ada makan, tidak ada airnya, kelindas truk, naudzubillah min dzalik. Kayak begini, harus ada yang prioritas. Ya, nah, selanjutnya tanya jawab. Sayang waktunya singkat sekali ya. Ada yang mau ditanyakan? Tradisi Ramadan yang lain tentang ibadah, tentang ya apa namanya? Silakan. Silakan. Ya. Jadi ketika Muhammadiyah memberikan kayak maklumat, itu dasarnya sampai di mana? Yang menolak atau bagaimana? Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita melihat sepertinya Iran itu kan membantu, tapi di sisi lain itu pandangan Ustaz bagaimana? Apakah setali tiga uang dengan Amerika sebenarnya? Karena itu beda pemahaman, artinya persepsinya beda-beda juga di umat Islam. Ada yang condong, Iran bagus, tapi tanpa melihat latar belakangnya. Padahal sama, gimana? Iya, saya tidak melihat dari sisi akidahnya. Itu di satu sisi ketika kita bolehlah kita meluruskan kembali pemahaman kita tentang akidah ya yang mengaku Islam ya, tapi sekarang ini ada kezaliman yang lebih besar dan nyata di depan kita. Sesama orang kafir saja kita boleh kerjasama. Ya, Australia itu alhamdulillah bergerak juga. Negara-negara yang kita anggap dalam tanda kutip itu berbeda keyakinan dengan kita boleh bekerja sama enggak? Bermuamalah boleh. Ya, bermuamalah boleh. Dalam hukum perang juga begitu boleh. Kenapa dengan yang Iran kok jadi diangkat ulang gitu? Ya, kenapa yang itu yang ditonjolkan? Ini orang nyawa, Pak. Nyawa dan tetap sampai sekarang itu mereka masih dizolimi tuh, dibom, dan kemudian apa BOP bereaksi? Tidak. Jadi jangan-jangan ini sebagai alat. Makanya Muhammadiyah kasih solusi, rekomendasi. Kalau dalam waktu beberapa kali ini, tapi dugaannya agak aneh di BOP. Ketuanya Trump dan dia seumur hidup di sana. Muhammadiyah kasih pandangan. Ini nggak benar, walaupun di ACC oleh PBB. Tapi nanti dilihat. Bagusnya Prabowo juga bilang, nanti kita lihat, kalau misalnya tidak manfaat, kita tarik diri. Sudah 17 triliun. Ya, masih banyak orang yang kelaparan. Nah, itulah sorotannya macam-macam. Tapi ya saya katakan tidak masalah lah, tidak usah takut pada Pak Prabowo. Prabowo insya Allah bijak juga insya Allah dalam melihat itu. Ya, biarkan nanti kemudian kapan kita meminta. Tapi Muhammadiyah insya Allah tetap mengingatkan, jangan sampai lepas. Ya, ada press release-nya yang kemudian saya juga maaf ya diminta, tolong jangan disebarkan. Saya baca satu-satu, saya bilang ini baru Muhammadiyah. We love Muhammadiyah. Kita cinta Muhammadiyah karena kayak begini. Mengingatkan itu tanda cinta. Ya, cinta pada konstitusi kita. Cinta kepada ajaran Islam, cinta kepada kita, cinta pada kemanusiaan. Tidak mungkin kita mendukung penjajah dan mengakui bahwa itu sebuah negara. Negara itu hasil rampokan gimana? Ada tetangga kita dirampok, setelah itu perampok bertetangga mau? Iya, udah menengok daripada kita bahaya karena ndak punya senjata sana. Sekali, gua rebut juga lo. Takut kita. Ya, kalau dulu masih bisa senjata, ya bambu runcing, bareng-bareng gitu udah. Sekarang nggak bisa, Pak. Berani, tambah luas. Itu karena kelemahan kita. Kita tidak mengamalkan al-mu'minul qawi khairun. Itu tidak mengamalkan itu. Kuat dari sisi spiritual, kuat dari sisi ekonomi, kuat dari sisi pertahanan, kuat dari sisi keilmuan. Harusnya riset itu yang dianukan. Ya, kalau universitas riset university. Kalau sudah betul risetnya, baru dikasih ijazah asli. Iya. Kalau benar risetnya nggak tahu kapan ininya, dilihat IPK-nya. IPK saya hanya tidak sampai 2. 2 itu tidak sampai DO.
Dari dulu DO, ya. Ini tidak nyinggung siapa-siapa ya, tapi kok ketawa. Gitu ya. Nah, saya kira itu Pak. Jadi saya kira bagus ada rekomendasinya, dan rekomendasinya peran Indonesia di dalam BOP itu. Ya, harus beberapa keterwakilan Palestina. Ya, Palestina tidak diikutkan, gimana mau damai? Sampai Hamas itu mengatakan kita tidak mau menerima bantuan karena sudah terkontaminasi gitu. Saya kira itu bagus ya. Persatuan faksi-faksi Palestina, pasukan perdamaian di Gaza dan misi kemanusiaan, menunda komitmen sebagai anggota tetap. Menunda kan bagus kan? Nanti dipelajari lagi. Saya kira itu. Ada yang lain? Ya, silakan. Apabila orang meninggal putuslah kali tiga ya. Iya. Sedekah yang bermanfaat dan anak yang soleh. Bagaimana kalau orang yang tidak punya anak, apakah termasuk ketika banyak yang paling mudah? Iya. Kan ada yang sodako jariah, pakai yang itu, ilmu yang bermanfaat. Ada yang tidak punya anak Pak, tapi dia membiayai sekolah, mendidik sekolah ponaannya, mengambil anak yatim. Dulu kan Kiai Dahlan kan pertama begitu. Ya, orang-orang yang punya anak, yang tidak punya anak tuh banyak tuh anak-anak korban perang itu yang mengemis. Nah, itu yang termasuk membedakan masjid di Yogyakarta. Pengemisnya ada cuma 1-2. Beda kalau misalnya pas kita ke Sunan Ampel, maaf ya. Wah, itu dianggap jangan-jangan ini wali. Ya, yang menyamar ya. Tapi itu ya mental peminta-minta, ya sudah diberitahu al yadul ulya khairun, lebih baik daripada mi yadis sufla, ya sudah dikasih tahu. Jadi banyak cara untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Malah ada yang begini Pak, dia punya anak jelas 4, kemudian ada 1 anak angkatnya Pak. Ketika orang tuanya sudah tidak punya apa-apa, dia mau ke anak pertamanya, lagi sibuk ini. Belum lagi kalau dapat pasangan istri yang matre banget, tidak mau direpotin. Akhirnya ke sini. Mereka bermusyawarah. Orang tuanya dengar itu. Waduh, ternyata apa yang dulu saya perjuangkan untuk menyekolahkan anak-anak saya, ternyata tidak dianggap oleh ini. Iya kan? Akhirnya, wah, coba yang memperhatikan siapa? Anak angkatnya. Anak angkatnya memperhatikan. Anak angkatnya merasa saya tuh sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Ada orang baik yang mau mengasuh saya, mau menyekolahkan saya sampai saya sekarang menjadi. Dah, kamu disasai. Dibelikan mobil, dibelikan rumah, lebih disayang dibanding daripada anak kandungnya. Ya, ada lagi dialog film itu ya. Tapi film ini dari kisah nyata. Ada lagi film yang itu loh, yang ibunya ya, bapaknya sudah tidak ada. Seorang anak perempuan mungkin akan muncul pada saat lebaran itu. Karena saya menangis itu. Ya, seorang anak perempuan sedang wawancara, pakai bahasa Inggris. Ya, ibunya itu bilang, teriak, bau. Suara ibunya masuk ke rekaman pas wawancara. Pernah dapat? Pas bau. Akhirnya dia hentikan, dia merasa gagal wawancara. Setelah itu dia bersihkan ibunya, dia telepon kakaknya. Kak, gantian. Masa saya terus? Saya mau baru meniti karir. Wah, saya juga sibuk deh ini. Sibuk, macam-macam lah. Akhirnya suatu saat dia pergi dan kemudian dia turun dari mobilnya. Hilang itu ibunya itu. Pas lebaran itu pada termenung duduk gitu. Mana pesapaan ibu? Mana masakan ibu? Tidak ada lagi suasana itu. Tahu-tahu ibunya muncul, Assalamualaikum. Sudah makan belum? Coba. Wah, saya nangis itu. Jadi anak angkat Pak. Ya, anak angkat. Anak panti asuhan itu luar biasa. Makanya banyak itu yang sejahtera dari pengasuh-pengasuh panti asuhan yang ikhlas itu. Karena anak panti asuhan tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Dia merasa dia suruh. Ada teman saya itu jalan saja touring ke sana kemari. Kenapa? Disuplai oleh anak panti yang dulu dia asuh.
tanpa apa-apa gitu. Gitu Pak ya. Jadi banyak pahala, tenang saja Pak. Kita cari sisi yang lain. Matur nuwun, banyak sih yang saya mau jelaskan, tapi ini karena sudah jam. Yang saya jelaskan maaf ya, karena saya tadi ikut di sini dan semalam kita singgung agak panjang itu. Merapatkan sop, standarnya apa? Kaki atau bahu? Bahu, Pak. Nggak ada kaki. Perintah Nabi, bahu. Kalimat Nabi, bahu. Kaki itu menyesuaikan saja. Apakah kalau merapatkan bahu dan kaki terlarang? Tidak. Boleh. Boleh. Saya katakan boleh, kenapa? Wa kana ahaduna yalziku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadami. Hadisnya sahih. Dan salah seorang di antara kami merapatkan bahunya dengan bahu temannya, kakinya dengan kaki temannya. Kan berarti boleh, dan itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Cuman hadis ini sering dipajang di beberapa masjid itu dan kemudian dijelaskan wa kana ahaduna. Bukan salah seorang. Ahadun itu kan salah seorang di antara kami. Itu artinya wa kana ahaduna diterjemahkan maka semua kami. Dari mana ahaduna diartikan semua kami? Bukan semua, hanya salah satu. Yang lainnya tidak merapatkan kakinya, tapi merapatkan bahunya. Karena kalimat yang keluar dari lisan Nabi itu adalah bahu. Ya, hindari sela-sela. Kaki itu maksimalnya bersentuhan dengan kaki saudaranya. Tapi cuman satu. Faro'aitu rojula, saya lihat seorang laki-laki, bukan faro'aitu rijal, banyak laki-laki, bukan, seorang saja. Ya, itu antara lain. Apalagi ya banyak sih. Azan kemarin saya sudah sempat singgung. Azan subuh di sini berapa kali? Di Madinah, di Mekah, putusan Tardi Muhammadiyah 2 kali, bahwa azan subuh 2 kali, masyru' itu keputusannya, disyariatkan. Di tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 2 kali, Pak. Maka ada hadis yang sahih itu, kalau kamu masih mendengarkan suara azannya Bilal, teruslah makan. Jangan tertipu. Artinya berhenti makan. Ya. Ya, tapi kalau kamu mendengarkan suaranya Ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah makan. Dia orang buta. Dia baru tahu kapan waktu masuknya subuh kalau dikasih tahu. Jadi azannya 2 kali. As-sholatu khairum minan naum, letaknya di mana? Kalau sini saya tidak tanya karena azannya 1 kali. Coba kalau 2 kali, saya akan bahas. Yang berikutnya, nah ini alhamdulillah kita dapat kabar bahwa di Mekah di sana itu nanti sholat tarawihnya 13 rakaat. Ya, 13 rakaat. Adakah dalilnya? Di sini panjang Pak penjelasannya. Sampai saya jelaskan 52 halaman tentang sholat qiyamu Ramadan, sholat tarawih, sholat lail. Ya, kalau dasarnya ya memang kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang begini, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwitir. Qalat kana yutiru bi arba'in wa salasin. Beliau pernah melaksanakan sholat witir. Witir itu 4 dan 3. Mengganjilkan yang terakhir sudah disebut dengan witir. Walaupun witir itu logotan secara bahasa itu artinya ganjil. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat malamnya dalam kondisi genap. Sholat malam nih ya, kalau sudah di akhir, ija'alu akhir sholatikum billail witra. 4 dan 3. Wasittin wasalasin. 6 dan 3. Wasamanin wasalasin. 8 dan 3. Wa asrin wasalasin. Dan 10 dan 3. Walam yakun yutiru bi angkosomin sab'in, beliau tidak melaksanakan witir kurang dari 7 rakaat, wala bi aksara min salasa asrota, dan tidak lebih daripada
13 rakaat. Di hadis yang lain, Nabi SAW tidak pernah menambah baik di dalam ataupun di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Nah, di sini catatan kakinya panjang ya. Salah satunya ini kan hadisnya ya. Ini Bukhari dan Muslim juga menyeriwayatkan bahwa Ibn Abbas pernah sholat lail bersama Nabi SAW di rumah Maimunah istri Nabi 13 rakaat, salasa asrota rakaat. Ya, formatnya, rinciannya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Duanya 6 kali tambah 1. Ya, bisa jadi itu rokaatain khofifatain ada 2 maknanya. 2 rakaat di awal itu, dan bisa jadi 2 rakaat di akhir setelah azan sunnah fajar. Ya, itu memang rokaatain 2 rakaat. Apa artinya rokaatain khofifatain? Qad qara'a fiha bi ummil Qur'an fi kulli rakaah tsumma sallama. Hanya membaca ummul Qur'an saja, tidak ada surat setelahnya. Ya, alhamdulillah. Nah, seringkali ada pertanyaan, masih bisa nggak sholat tahajud setelah sholat tarawih plus witir? Panjang penjelasannya, tapi saya termasuk mengatakan berapa rakaat orang itu mau melaksanakan sholat malam. Pertanyaan yang paling sering muncul, dan saya suruh mahasiswa saya tolong teliti, berapa rakaat sebenarnya sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ataupun di bulan Ramadan? Berapa? 11. 4, 4, 3, 11. 4, 3, 7. Minimalnya 7 kan tadi. Tapi kalau khawatir masuk waktu subuh, fa'autir biwahidah. Ya, atau sholat rok'atan. Beliau sholat hanya 1 rakaat. Kalau khawatir, kalau sholat 1 rakaat di awal malam, boleh tidak? Boleh. Pelit. Belum mau masuk waktu subuh kok. Ya, nah itu antara lain. Ya, panjang penjelasannya, tapi pertanyaannya, pernahkah Nabi SAW sholat 21-23 rakaat dalam 1 malam? Sholat malamnya Nabi SAW sebenarnya bukan di awal malam, tapi boleh loh ya. Yang penting setelah sholat Isya. Boleh di awal malam. Itulah yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sering tertuduh yang melaksanakan 21 rakaat. Itu hadisnya munqati'. Saya jelaskan di sini, hadisnya terputus sanadnya itu. Ada 2 riwayat itu. Satu dalam Malik itu mengatakan begini. Umar memanggil Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, sini imami mereka di awal waktu. 2 orang yang disuruh imami. Nah, kemudian apa yang terjadi? Perintah Umar kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, pimpin mereka dengan 11 rakaat. Berapa? 11 rakaat. Satu lagi riwayat yang mengatakan pimpin mereka dengan 21 rakaat. Berapa? 21 rakaat. Saya teliti, kenapa ceritanya sama tapi jumlah rakaatnya berbeda? Saya teliti satu persatu, hasil penelitian saya ada di sini. Ternyata hadis yang mengatakan 21 rakaat itu hadisnya munqati', terputus, Pak. Sanadnya panjang, nazil, yang mengatakan 11 rakaat sanadnya pendek. Jadi itu antara lain. Panjang sih ceritanya. Tapi mungkin buku ini bisa membimbing. Tolong dibaca perlahan sampai catatan kakinya. Karena panjang penjelasannya, yang mudah-mudahan mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mengisi lagi jam 6. Minta maaf sekali supaya tidak terlambat. Sudah diingatkan. Iya, di sana. Di mana? Biru ya. Minta maaf ya. Supaya semuanya ini. Lanjut di Empunala. Ya, Empunala.